Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8 Channel. Salam Kopas Top, Komando Pasukan YouTube. Gimana kabar Mas Bro, Mbak Bro di seluruh tanah air? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ini yang lagi hot ini tentang peraturan Permendikbud dari saya bacakan dari Detik News ya. Pro kontra aturan Mas Menteri Nadiem dituding legalkan zina. Jakarta. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam kurung PPKS menuai kontroversi karena dituding melegalkan zina. Pro kontra pun muncul terkait hal ini. Muhammadiyah minta Permendikbud PPKS dicabut. Muhammadiyah meminta Permendikbud Ristek tentang PPKS dicabut. Salah satu alasan yang dikemukakan Muhammadiyah adalah adanya pasal yang dianggap bermakna terhadap legalisasi seks bebas di kampus. Sikap Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan dalam kurung Dikbud pimpinan pusat Muhammadiyah itu dituangkan dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Senin 8 November 2021. Surat ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikbud Lincoln Arsyad dan Sekretaris Muhammad Sayuti. Dalam penjelasannya, Muhammadiyah menyampaikan mengenai masalah formil dan masalah material dari Permendikbud tersebut di atas. Kajian tersebut Muhammadiyah pun merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menyusun kebijaksanaan dan regulasi sebaiknya lebih akomodatif terhadap publik, terutama berbagai unsur penyelenggara pendidikan tinggi, serta memperhatikan tertib, asas, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebaiknya merumuskan kebijaksanaan dan peraturan berdasarkan pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebaiknya mencabut atau melakukan perubahan terhadap Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 agar perumusan peraturan sesuai dengan ketentuan formil. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara material tidak terdapat norma yang bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PKS soroti concern. Kritik juga datang dari anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifah Amaliyah. Ledia menilai terbitnya Permendikbud ini tidak tepat lantaran UU yang menjadi dasarnya hukumnya belum ada. Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa peraturan menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Maka terbitnya peraturan menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukuman secara sejak belum ada, kata Ledia seperti dikutip Detikcom dalam laman resmi PKS Jumat 5 November 2021. Kemudian lebih lanjut, politisi PKS ini menyayangkan bahwa beberapa muatan dalam isi peraturan menteri ini jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan dia menuding Permendikbud ini cenderung mengarah pada nilai-nilai liberalisme. Sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip.
prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang termuat di pasal 3. Padahal Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar negara yang di setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila. BPIP merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan, ungkapnya. Selain itu, menurut Lydia, Permendikbud ini banyak memasukkan unsur liberal dalam mengambil sikap. Dia mencontohkannya dengan bagian soal jenis kekerasan seksual. Dia menyoroti soal konsep consent. Definisi kekerasan seksualnya menjadi bias. Misalnya, ketika memasukkan salah satu jenis kekerasan seksual pada penyampaian ujaran yang mendiskriminasi identitas gender, kata Lydia. Ditambahkan pula peraturan menteri ini memasukkan persoalan persetujuan atau yang biasa dikenal sebagai consent menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada pasal 5 ayat 2 bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Komisi 10 minta Permen PPKS direvisi. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim merevisi terbatas beberapa substansi Permendikbud tersebut. Tidak ada salahnya Mas Nadiem merevisi terbatas Permendikbud ini secara cepat untuk lebih menegaskan norma konsensual agar mempunyai kekuatan yang lebih mengikat sehingga siapa saja yang hendak melakukan hubungan seksual bisa dicegah, kata Saiful saat dihubungi Senin 8 November 2021. Saiful mengakui memang ada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30 2021 yang bisa memicu multitafsir. Kendati demikian, menurutnya definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud ini harus lebih tegas lagi. Terlebih norma seksi konsensual yang menjadi faktor dominan untuk menilai terjadi atau tidaknya kekerasan seksual. Persetujuan dua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual harus ditautkan dalam aturan resmi, baik secara norma hukum negara maupun agama, sehingga kekuatan hukum yang mengikat. Jangan sampai persetujuan itu dikembalikan kepada masing-masing individu, karena bisa jadi saat menyatakan konsensual hal itu tidak benar-benar menjadi konsensus, ucapnya. Meski begitu, politikus PKB ini meminta semua pihak melihat semangat di balik pembentukan Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Dia menyebut sejatinya Permendikbud ini dibuat agar mencegah terjadinya lebih banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus. Lahirnya Permendikbud 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu di kampus harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membutuhkan perlindungan hukum, ujarnya. Menak dukung Permen PPKS. Nah ini menak lagi ya, menak lagi. Menak Yakut Khalil Qomas mendukung langkah Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS. Dia lantas langsung membuat surat edaran. Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya kami segera mengeluarkan surat edaran SE untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, kata Yakut dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa 8 November 2021. Untuk mendukung langkah Nadiem, Yakut mengeluarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenak tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PTKN. Yakut sepakat dengan Nadiem yang menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kita tidak boleh menutup mata bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan.
Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus-menerus, ujar Yakut. Ini kebijakan baik. Dengan kebijakan ini kita berharap para korban dapat bersuara, kekerasan seksual di dunia pendidikan dapat dihentikan, imbuhnya. MUI bicara pentingnya nilai agama. Nah, kalau mau MUI lebih ke itu ya menurut saya ya. Majelis Ulama Indonesia berbicara mengenai pentingnya nilai-nilai agama. Jadi, kita perlu untuk menghindarkan diri dari aktivitas kejahatan seksual. Tetapi, apa makna kejahatan seksual dan bagaimana mekanisme pencegahannya? Jadi, ada norma nilai yang terkait dengan agama, ada norma yang nilai terkait dengan kebiasaan di tengah masyarakat, dan ada norma nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, itu nggak bisa dilepaskan, kata Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh di Jakarta Pusat, Selasa 9 November 2021. Niam mencontohkan mengenai hubungan seksual yang harus dibingkai dengan perkawinan yang sah. Niam mengatakan hubungan seksual yang tak didasari perkawinan sah sebagai sesuatu yang ilegal. Misalnya soal hubungan seksual suka sama suka, tetapi kalau tidak dibingkai dengan perkawinan yang sah, sungguh pun suka sama suka, itu tidak diperkenankan. Itu statusnya ilegal, maka melegalkan suatu yang ilegal itu perbuatan yang enggak berbudaya, ujar Niam. Lebih lanjut, Niam menjelaskan pada prinsipnya pendidikan itu merupakan proses untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Karena itu Niam berharap seluruh aturan didesain dalam rangka keadaban dan kebudayaan. Saya kira itu memuliakan sisi kemuliaan manusia dan mencegah terjadinya aktivitas yang merendahkan derajat kemuliaan manusia. Saya kira itu intinya. Karena seluruh aturan harus didesain dalam kerangka tujuan mulia pendidikan itu, dan tidak boleh ada satupun aturan yang mendegradasi kemuliaan manusia, ujar Niam. Nah, Mas Bro, Mbak Bro semuanya ya, memang sih kalau sekilas atau kita secara pribadi saya yang paling jelas ya fatwa MUI. Memang kalau secara pribadi saya pencegahan itu lebih baik daripada pembiaran atau apa ya namanya. Kalau MUI Pak Niam ini bicara itu lebih ke faktor preventif atau pencegahannya. Jadi biarpun suka sama suka, tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya itu tidak bisa bahwa suka sama suka terus melakukan hubungan suami istri itu bisa dianggap legal karena kita bangsa Indonesia ya. Kecuali kalau menurut budaya luar negeri atau budaya luar bahwa asal suka sama suka terus itu legal dianggap sah, itu ya menurut saya pribadi tidak sesuai. Biarpun suka sama suka harus ada aturan norma nilai, ada aturan agama dengan aturan-aturan agama yang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Nah itu menurut saya pribadi ya. Kalau menurut Mas Bro, Mbak Bro, bagaimana? Apakah sesuai dengan banget, setuju banget, atau memang harus direvisi? Silakan komen, silakan kasih komen di bawah ya. Itu dulu lah. Oke Mas Bro, Mbak Bro, terima kasih udah nonton channel ini. Assalamualaikum, salam Kopastub.